Saudara, untuk melengkapi informasi Anda terkait dengan dampak ditutupnya TikTok Shop per Rabu 4 Oktober lalu, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Andes E.C. Bambang Budiarto MSI, pengamat ekonomi ISEI Surabaya. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Tika, Aziz. Iya, Pak Bambang terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Iya Mbak. Iya, Pak. Ya, Pak Bambang, TikTok Shop resmi ditutup oleh pemerintah per 4 Oktober lalu, tepatnya pada hari Rabu. Kalau kita lihat sebetulnya apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga e-commerce atau media sosial yang juga berfungsi sebagai e-commerce TikTok Shop ada akhirnya ditutup. Makasih, selamat sore Mbak Tika. Bisa terdengar dengan baik ya suara saya? Iya Pak. Ini yang namanya Cikini Keminahasa. Ya. Kalau sudah begini baru terasa Mbak. Nah, jadi ada catatan saya dua Mbak sebenarnya. Ini ditutup sebenarnya karena apa? Satu, sesuai suratnya itu kan karena melanggar peraturan perdagangan sistem elektronik, kan gitu ya. Jadi yang pertama itu karena ditenggarai si TikTok Shop ini memadukan antara media sosial dengan layanan transaksi e-commerce gitu. Ya. Terus yang kedua ada yang saya tangkap yaitu adanya keluhan dari para pesaing, para penjual offline seperti itu untuk melindungi penjual offline ini. Nah, jadi ini sebenarnya kalau saya tangkap ini dua hal yang berbeda. Sebenarnya yang dituju oleh pemerintah, nah, itu yang mana? Apakah memvonis si TikTok Shop dia sudah melanggar penggabungan dua media sosial dengan layanan e-commerce tadi, ataukah untuk melindungi kita sebut aja pedagang offline atau tradisional seperti itu. Nah, ini tentu yang berbeda. Kalau misalnya nih Mbak Dika ya, fokusnya adalah dia ditutup per Rabu kemarin itu karena melanggar penggabungan media sosial dan layanan e-commerce, maka ini tidak terlalu sulit bagi si manajemen TikTok Shop. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya setelah ini akan ada muncul ide-ide yang lain. Nah, ini karena teknologi Mbak Indah. Ya. Jadi teknologi terus, sementara regulasi kita ketinggalan selalu. Ya. Ini kan sudah sejak tahun 2021 atau 2022 awal tuh ya, seperti itu terjadi sebenarnya. Nah, ini akan muncul ide-ide terkait yang seperti ini akan lagi muncul, cermati aja nanti akan muncul. Tapi kalau fokusnya adalah untuk melindungi pedagang tradisional atau pedagang offline, nah ini juga harus dihati-hati. Kenapa? Artinya apa? Artinya di sini kan sebenarnya sudah terjadi ada yang menang, ada yang kalah dalam persaingan, kan gitu. TikTok Shop berarti terbukti lebih efisien, lebih murah dia. Nah, sementara yang offline ini lebih mahal. Artinya dia tidak bisa menjual lebih murah kalau bersaing. Minta bantuan pemerintah, teriak-teriak kan dia dilindungi, TikTok Shop ditutup. Yang seperti ini sebenarnya juga sudah ribuan tahun diingatkan oleh Pak Adam Smith bahwa yang paling efisien itu nanti akan menang. Gitu. Nah, kalau situasi yang demikian ini yang difokuskan, maka sulit juga, percayalah nanti akan muncul efisiensi lebih gitu ya dalam bentuk-bentuk yang lain yang sangat memungkinkan harus diantisipasi oleh masyarakat atau oleh para penjual atau pedagang yang di offline atau di tradisional ini. Sementara itu Mbak Tika. Baik. Saya tertarik terhadap alasan yang kedua Pak Bambang. Kalau kita bicara soal efisiensi, kemudian TikTok Shop berhasil menggait banyak sekali customer yang akhirnya lebih memilih untuk berbelanja di sana. Ini tentu salah satu alasannya adalah karena efisiensi yang sudah bisa disediakan oleh TikTok Shop. Lantas, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pedagang-pedagang kita untuk bisa mempersiapkan diri? Karena kemungkinan akan ada peluang-peluang baru TikTok atau mungkin perusahaan-perusahaan besar lainnya yang akan membuat efisiensi sehingga pedagang-pedagang kecil tentu saja menjadi pihak yang bisa jadi dirugikan karena situasi persaingan seperti ini. Oke, berarti sekarang kita tutup satu folder yang tadi ya, penggabungan tadi ya. Itu kita geser ke masalah efisiensi, Mbak. Nah, kalau fokus kita sekarang di efisiensi ini, maka kita harus pahami nih bahwa yang efisien pasti dia nanti akan yang menang kan seperti itu. Nah, kalau ini terjadi,
Maka yang sebenarnya dilakukan ini ya, pelan-pelan kita coba kita cek. Yang efisien yang menang. Artinya apa? TikTok Shop ini sebenarnya tanpa kita sadari, biasanya kan selama ini 2-3 atau seminggu ini kita menghakimi si TikTok Shop ini ya. Betul. Banyak pihak ya. Tanpa kita sadari Mbak, sebenarnya kontribusinya dia ini terhadap tataran makro ini besar. Nah ini mungkin saya sedikit berbeda dengan sejawat yang lain, nanti silakan kalau ada argumen. Jadi dalam tataran makro gitu, kita harus pahami bahwa kalau ada pergerakan dari barang, pergerakan uang, pergerakan layanan yang lebih cepat, jadi movingnya ini lebih cepat, itu pasti lebih baik. Jadi ekonomi suatu negara itu kalau perpindahan barangnya cepat, perpindahan uangnya cepat, layanannya cepat, pasti lebih baik pertumbuhannya. Jadi itu kuncinya di situ. Nah, ternyata pemerintah lebih memilih untuk melindungi UMKM atau sebutlah atau pedagang tradisional atau yang offline. Berarti sementara ini kita memikirkan banyak pihak, banyak masyarakat yang pergerakannya tidak lebih cepat dari efisiensi yang kita bilang tadi kan. Nah, di satu sisi ini sudah ada konsekuensi apa pertumbuhan kita pasti tidak lebih cepat ketika bersama TikTok Shop tadi. Ini harus diiyakan kalau seperti itu. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan dari sisi pelaku pedagang offline tadi? Sebenarnya kalau dalam hemat saya tidak bisa ngotot dengan offline terus dengan minta perlindungan pemerintah, proteksi pemerintah seperti ini tidak. Kenapa? Karena ke depan ini kan terus berubah, teknologi terus gerak terus, kenceng terus ini. Nah, apapun kan ingin lebih sempurna dan semuanya. Maka yang sebenarnya, kalau hemat saya nih ya, nanti barangkali ada sejawat yang tidak setuju, silahkan saja. Yang lebih mesti dilakukan itu adalah bagi pelaku atau pedagang tradisional atau offline tadi, ini mendekati pihak-pihak TikTok Shop atau yang sejenis. Nah, beradaptasi begitu ya Pak ya? Kalau barangnya, kan yang paling banyak fashion, aksesoris dan lain-lain ya. Selama ini baju dan lain-lain, itu kan divonis gitu ya. Barangnya adalah barang-barang dari luar negeri kan gitu. Banyak pejabat mengatakan, wah ajur-ajuran kita ini. Karena barang yang ditransaksikan itu bukan barang UMKM kita kan seperti itu. Disitulah peluangnya, disitu kuncinya. Jadi kalau memang itu bukan barangnya UMKM kita, bukan apa namanya itu yang kita lawan, yang kita hadapi. Sebenarnya di situ kuncinya, Mbak. Jadi bukan kok terus ditutup total begitu ya Pak ya? Shopnya nggak boleh. Ini agak akan tidak lebih cepat lagi nanti. Nah, sementara itu Mbak. Baik. Nah tapi bicara juga perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional atau pedagang-pedagang tradisional yang masih berdagang secara offline ya Pak Bambang. Iya Pak Bambang, masih bisa mendengar suara saya dengan baik? Pak Bambang? Iya baik. Pak Bambang, tapi kalau kita bicara upaya pemerintah untuk melindungi pedagang-pedagang kecil, kemudian pedagang-pedagang yang offline, Pak Bambang? Ya, Pak Bambang? Ya. Berdasarkan informasi yang dari Pak Bambang sampaikan tadi, pemirsa ada beberapa hal yang ternyata mengakibatkan TikTok Shop ditutup. Di antaranya adalah terkait dengan upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pedagang-pedagang kecil, kemudian juga ada beberapa hal yang ternyata melanggar peraturan di mana seharusnya media sosial tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi elektronik. Kita masih berusaha terhubung bersama dengan Pak Bambang. Pak Bambang? Ya, bisa sambung lagi nih. Baik. Ya. Pak Bambang tadi menarik sekali Bapak sudah membahas terkait dengan upaya pemerintah dalam rangka melindungi pengusaha atau para pelaku-pelaku usaha tradisional yang masih berjualan secara offline begitu yang memang ternyata mereka terdampak oleh TikTok Shop ini. Tapi yang kemudian saya pertanyakan adalah mengapa kemudian yang segera ditutup adalah TikTok Shop? Sebab kalau kita bicara e-commerce yang lain, ternyata itu juga tentu saja memberikan dampak terhadap pengusaha-pengusaha tradisional yang sebelumnya berjualan secara offline begitu. Namun kemudian respon pemerintah bukan justru menutup e-commerce yang ada, bahkan justru mendorong
malah justru mendorong pengusaha-pengusaha kecil ini untuk bisa bergabung di e-commerce. Seberapa berbeda sebetulnya TikTok Shop dengan e-commerce yang saat ini sudah ada di Indonesia dan sekarang juga sudah banyak dimanfaatkan oleh UMKM? Jadi saya sebenarnya lebih tertarik, lebih setuju dengan statement Mbak Tika Aziz yang terakhir tadi. Jadi kenapa pilihannya itu kepada TikTok Shop yang ditutup, sementara masih ada yang lain. Sementara TikTok Shop sendiri kita tahu kehadirannya itu kan lebih mudah, lebih terkini. Lebih saya efisien. tidak tahu data pastinya ya Mbak. Cuman kalau melihat kemeriahan, keheroikan, itu sepertinya percepatan pergerakannya itu yang paling tinggi si TikTok Shop ini. Kalau saya lihat itu. Terus terang saya tidak bisa bandingkan satu persatu ya, tidak ada data itu. Nah, tapi kalau hemat saya, kenapa fokusnya di TikTok Shop? Berarti dia pergerakannya sangat tinggi. Terus masyarakat berpikir ini sangat membahayakan seperti itu. Didukung satu lagi Mbak, adanya fakta. Ada 2 negara yang sudah menutup ini juga kan sebelumnya, India dan Amerika. Nah mungkin bayang-bayang apa ini ya? Bayang-bayang mengikuti negara-negara dengan pasar besar seperti India dengan jumlah penduduknya yang besar, Amerika jumlah penduduk yang besar, itu mungkin juga tanda petik mengilhami pemerintah. Yuk ditutup, kira-kira kok seperti itu. Kalau menurut hemat saya mestinya itu kita lihat beberapa layanan sejenis didiskusikan, dipikirkan oleh pemerintah, terus nanti dibuatkan satu media untuk bisa berkumpul, dibicarakan baik-baik sehingga pedagang tradisional nantinya bisa terlibat di dalam layanan transaksi online ini. Kira-kira demikian Mbak Tika. Pak Bambang, tapi kalau kita bicara soal peraturan yang kemudian dideklarasikan, kemudian tidak lama setelah itu, kemudian segera ditutup, dan secara serentak akhirnya pada tanggal 4 Oktober tidak bisa diakses lagi TikTok Shop. Apakah ini sebetulnya tergolong sangat cepat atau seharusnya masih ada waktu-waktu yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang juga melakukan transaksi secara online di TikTok Shop untuk lebih mempersiapkan diri? Jadi kalau pemberitahuannya ya, yang saya tangkap itu memang gencarnya itu dalam beberapa minggu terakhir. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada sinyal itu bahwa sinyal dari pemerintah itu sebenarnya sudah ada untuk kemudian disosialisasikan kepada pelanggannya dari si TikTok Shop atau apa. Cuman karena di sini ada perputaran uang yang besar dengan keuntungan yang besar, tapi sudah mengikut aja masih jalan terus kan seperti ini. Nah, sampai kemudian diumumkan kemarin itu hari Rabu tanggal 4/17/00 itu. Nah, dalam hemat saya yang seperti ini, yang demikian ini sebenarnya kalau dalam hemat saya tidak terlalu tiba-tiba, meskipun ada beberapa pihak sebut ini kok baru dikasih tahu, sebenarnya tidak kok. Transaksinya dan siap-siap saja, transaksi yang sudah ada pembayaran sebelum pukul 17 kan juga masih tetap bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu tiba-tiba sebenarnya. Baik, kalau untuk secara waktu sebetulnya tidak tiba-tiba, namun tetap alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh pemerintah terkait penutupan TikTok Shop ini tentu masih perlu didalami kembali, karena bagaimanapun TikTok Shop adalah bagian dari usaha masyarakat yang sebetulnya memiliki efisiensi yang cukup tinggi dan berdampak makro yang cukup baik, begitu ya Pak Bambang ya. Pak Bambang, terakhir, lantas apa yang harus dilakukan oleh baik pemerintah kemudian juga pelaku usaha yang usahanya sudah terlanjur tergabung di TikTok Shop atau juga masyarakat atau customer yang sudah terbiasa melakukan transaksi melalui TikTok Shop? Apa yang sebetulnya harus dilakukan dengan situasi yang seperti ini? Jadi ada beberapa ya, bagi pemerintah tentu harus mulai tidak boleh selalu ketinggalan dengan kemajuan teknologi regulasinya. Ini sejak tahun 2021, tapi regulasinya baru sekarang. Itu saya pikir kok ketinggalan kalau dalam hemat saya gitu. Mestinya harus bisa dikapi sejak awal. Kemudian bagi pelaku usaha, jadi pelaku usaha, bagi reseller, tentu sekarang kan babak belur. Ini juga yang harus dipikirkan sebenarnya. Pemerintah tidak boleh meninggalkan begitu saja, terlalu memperhatikan pelaku usaha offline tradisional yang reseller ini akhirnya juga terdampak. Nah, ini harus dipikirkan ini. Kemudian bagi
pelanggan, bagi konsumen, nah ini yang paling bergembira. Dengan banyaknya persaingan, di pasar persaingan tidak sempurna seperti ini dalam bentuk apapun, ini yang untung ini sebenarnya konsumen. Bisa melakukan pilihan-pilihan yang terbaik, yang tergampang, yang termudah, yang tercepat. Nah sekarang yang harus dicermati adalah bagi pelaku usaha offline atau tradisional ini. Dalam hemat saya, sejawat yang sebagai pelaku usaha offline tradisional ini tidak bisa tidak dengan ngotot tetap minta perlindungan pemerintah seperti ini. Baik. Tapi harus dipikirkan bagaimana supaya produk-produknya, outputnya dia itu dalam petik tadi Mbak, bisa menggantikan produk-produk asing, produk-produk yang diimpor selama ini yang ditransaksikan di TikTok Shop atau e-commerce atau media yang lain. Nah seperti itu. Kira-kira seperti itu Mbak Tika. Baik, jadi kalau dari sisi pemerintah harus memiliki kecepatan dalam merespon berbagai perkembangan teknologi terkait dengan upaya pemasaran maupun upaya penjualan produk begitu ya Pak ya. Dan bagi pemerintah juga sikap adil ini tentu menjadi hal yang dinantikan bukan hanya oleh pedagang offline tapi juga pedagang online yang sudah terlanjur berdagang melalui TikTok Shop atau mungkin e-commerce lainnya juga. Dan tentu saja bagi para pelaku usaha harus bisa adaptif melihat berbagai macam perkembangan teknologi dan supaya mereka bisa bersaing baik dari secara produk, kualitas produk, kuantitas produk maupun juga dari sisi pemasaran. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya. Iya Pak Tika. Ya, Pak Bambang terima kasih banyak sudah memberikan jabaran yang luar biasa pada kami terkait dengan penutupan TikTok Shop, dampaknya dan apa saja langkah-langkah yang harusnya diambil pemerintah. Terima kasih banyak Pak Bambang, sekali lagi selamat kembali bertugas. Ya, selamat sore Mbak Tika. Ya, dan saudara beragam informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini.